Upacara peringatan Hari Kartini tanggal 21 April tahun 2022 dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Semuanya siap, gerak. Pembina upacara di tempat upacara. Kehormatan kepada pembina upacara, komandan upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara peringatan Hari Kartini tanggal 21 April tahun 2022 akan segera dimulai. Siap laksanakan. Menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini.
Pembacaan sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Lahir di Jepara 21 April 1879. Kartini dilahirkan dari kalangan priayi atau bangsawan, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara, kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Aryo Condro Negoro IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Satu bupati pertama yang memberikan pendidikan barat kepada anak itu. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS atau Europees Library School, sekolah Belanda. Tapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena dipilih. Sejak itu, Kartini mulai belajar sendiri dan menulis surat pada teman dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abdanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi yang jauh tertinggal. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di The Hollands Silseleli Surat Kabar Belanda. Kartini tidak hanya semata-mata menulis tentang emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial. Kartini berjuang wanita agar memperoleh kebebasan. Dia juga berjuang untuk otonomi wanita dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di balik perjuangannya yang hebat, Kartini memiliki kisah lain dalam percintaannya. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Joyo Adiningrat, yang sejatinya sudah pernah memiliki 3 orang istri secara sah. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903 dan menjadi istri keempat. Tapi takdir berkata lain. Suami Kartini mendukung penuh perjuangannya. Setelah Kartini mendirikan sekolah wanita pertama di Komplek Kadipaten Rembang, Kartini meninggal pada usia yang sangat muda, yakni 25 tahun. Di tengah gejarnya dia berjuang. Setelah Kartini wafat, Mr. Abdanon mengumpulkan dan membukukan surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini pada teman-temannya di Eropa. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan ulang buku Bau Misteri Tulis, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Demikian sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Yang kami hormati para remaja yang kami cintai, irit serta anak-anak terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hari yang berbahagia ini,
marilah kita panjatkan puja, puji, dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum wanita Indonesia, sehingga sampai detik ini dan seterusnya kaum wanita dapat berdiri sejajar dengan kaum pria. Umumnya lagi, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tengah memperingati Hari Kartini, berkat daya juang Raden Ajeng Kartini, kaum wanita sekarang ini dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Bahkan puncak pemimpinan tinggi negara dijabat oleh wanita. Bapak, Ibu, hadirin dan adik-adik remaja yang saya hormati dan saya cintai, sekarang ini kita bisa berbangga diri atas keberhasilan kaum wanita Indonesia mampu mensejajarkan diri dan martabatnya dengan kaum pria. Semoga semangat Kartini yang melandasi di hati sanubari wanita Indonesia ini tidak lengkang ditelan waktu dan tidak luntur hingga akhir zaman. Amin. Masyarakat di lingkungan kaum pria Jawa yang syarat dengan peraturan yang mengekang dan membatasi gerak kaum wanita saat itu, hati dan perasaan Kartini terus bergejolak hingga akhirnya dicurahkannya ke dalam bentuk surat-surat. Surat-surat Kartini yang berisi perasaan dan pemikirannya tentang perbedaan dan diskriminasi terhadap kaum pria dikumpulkan dan dirangkum isinya menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, ternyata buku inilah yang membawa angin segar khususnya wanita yang mampu mendobrak dominasi serta menyejajarkan diri dengan kaum pria. Ibu-ibu, para wanita serta hadirin semuanya yang saya hormati, sungguh berbangga kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai wanita berjiwa kesatria seperti Raden Ajeng Kartini, sehingga beliau berjuluk pendekar wanita. Namun ketahuilah wahai wanita Indonesia bahwa Kartini tidak menghendaki kita hanya puas dan berbangga diri, puas dengan apa yang telah dicapai sekarang ini. Tidak, saudara-saudara, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, yang kita selesaikan. Masih banyak perbedaan yang terjadi di negara kita ini terhadap kaum wanita. Hal ini berarti emansipasi dan cita-cita oleh Raden Ajeng Kartini belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu ibu-ibu dan remaja sebagai kaum wanita, jangan hanya berdiam diri dan berpangku tangan. Tibalah mindset kalian dan mulailah dari sekarang, ubahlah ya. Ikut aktif ambil dalam proses pembangunan nasional. Selanjutnya, ibu-ibu serta semua hadirin yang kami hormati, alangkah bahagianya Ibu Pertiwi kita bila wanita Indonesia ikut berperan dalam pembangunan sekarang. Yakinlah hati kalian bahwa kalian bisa menghadapi tantangan di masa depan. Kobarkan api semangat Kartini. Ciptakan Kartini baru yang mandiri, tangguh, profesional dalam menghadapi setiap tantangan di era globalisasi, namun dengan tetap tidak meninggalkan kodratnya sebagai wanita. Siap ya? Siap. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini di peringatan Hari Kartini ini. Tapi yang penting sekarang ialah karya nyata dari kaum wanita dalam pembangunan bangsa dan negara di era globalisasi ini.
terutama sekali dalam meneruskan cita-cita luhur Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya dalam semarak upacara peringatan Hari Kartini hari ini kami berpesan, pandai-pandailah wanita Indonesia penerus pejuang Kartini dalam meneruskan nasib kaumnya sehingga selamat pada tujuan. Kepada kaum wanita khususnya remaja yang ada di kecamatan ini, di desa Plojo khususnya, bangkitlah, berhati-hatilah dalam memilih teman dan pergaulan. Janganlah kalian jatuh ke dalam lembah nista, tetapi berbuatlah sesuatu demi meningkatkan harkat martabat bangsa dan negara. Demikianlah sambutan ini. Bila ada salah atau sikap yang kurang berkenan, kiranya hadirin yang kami hormati sudi memaafkannya. Semoga amal baik ibu-ibu dan remaja wanita senantiasa dalam limpahan rahmat hidayah sehingga cita-cita luhur Kartini bisa terwujud, khususnya untuk kemajuan desa tercinta ini. Akhir dari kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan disiapkan. Semuanya siap, gerak. Pembacaan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara peringatan Hari Kartini tanggal 21 April tahun 2022 telah selesai. Siap bubarkan. Penghormatan kepada Pembina Upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.